Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam persekutuan doa malam pada saat ini. Kita bersekutu bersama dengan keluarga kita masing-masing, di tempat atau di rumah kita masing-masing, di tempat yang berbeda, namun kita menyatukan hati dan pikiran kita, menyembah Dia, berdoa kepada Tuhan, menyatukan setiap pujian, hormat kita kepada Dia. Selamat menikmati persekutuan bersama keluargamu. Mari kita menikmati persekutuan doa pada malam hari ini di dalam hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, hidup kami tidak luput dari kekhawatiran, tapi kami mau belajar percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan bekerja di tengah keadaan hidup kami, sehingga dengan demikian kami tidak menjadi undur di tengah kehidupan yang mengabdi kepada Allah, kehidupan yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memelihara kami. Kami tidak perlu menjadi khawatir sehingga kami harus meninggalkan jalan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman Allah yang akan kami renungkan pada malam hari ini boleh mencerahkan hati dan pikiran setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hal kekhawatiran terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan, melakukan firman Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, hari ini kita tidak sedang belajar untuk kebal terhadap kekhawatiran, tetapi kita belajar bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran, atau kita belajar apa yang pantas kita khawatirkan dan apa yang tidak perlu kita khawatirkan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang terpenting dan berharga dalam hidup kita itu yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran kita. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini tidak lepas dari perikop sebelumnya, berbicara tentang dua kondisi hidup orang. Yang pertama, hidup orang yang percaya dipertentangkan dengan yang kedua, yaitu hidup orang yang tidak percaya. Maka di dalam perikop sebelumnya dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau kepada uang. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang penting bagi orang yang tidak percaya? Uang. Tapi apa yang penting bagi orang yang percaya? Allah. Orang yang mengaku diri sebagai orang percaya tidak mungkin mengatakan kedua-duanya penting. Kedua-duanya adalah yang utama dalam hidup saya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan tadi, maka engkau akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Pasti ada ketimpangan.
Kalau engkau mengutamakan uang dalam hidupmu, engkau pasti tidak akan mengutamakan Allah. Tapi engkau kalau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, uang tidak akan menjadi segala-galanya bagimu. Saudaraku kasih oleh Tuhan, lalu setelah perikop itu, masuklah di dalam perikop hal kekhawatiran ini. Maka kalimat penyambung dari perikop tersebut adalah kata karena itu aku berkata kepadamu. Orang percaya akan mengkhawatirkan hidup yang kekal, sesuatu yang bernilai kekal, yaitu kerajaan surga. Tapi orang yang tidak percaya, dikatakan di dalam perikop hal kekhawatiran, yang dikhawatirkan melulu tentang hal-hal yang sementara, makanan, minuman, pakaian. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-25 tadi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa yang dimaksudkan hidup itu lebih penting? Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu bisa melihat bahwa mempunyai keselamatan jiwa dan tubuh, memiliki atau hidup sebagai warga kerajaan Allah, itu adalah hal yang utama dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-33 yang menjadi ayat yang cukup terkenal, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa saudara? Ia akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, termasuk makanan, pakaian, minuman. Apa yang kita butuhkan di dunia ini Tuhan tahu. Bukan berarti itu tidak akan diberikan. Tetapi persoalannya ada orang-orang yang mencari hal-hal itu lalu mengutamakannya dan meninggalkan Tuhan dengan alasan aku butuh makanan, aku butuh minuman, aku butuh pakaian. Lalu bisa secara tidak langsung mengatakan aku tidak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan yang dapat memenuhi semuanya apa yang kita perlukan. Karena kita bukan saja memerlukan makanan dan minuman dan juga pakaian, tapi kita juga membutuhkan keselamatan bagi jiwa kita. Maka di dalam ayat 25 tadi ada frasa, bukankah hidup itu lebih penting dari semua itu? Karena semua itu pasti Tuhan cukupkan. Tapi persoalannya, kita seringkali tampil sebagai orang yang tidak beriman atau tidak percaya di dalam menjalani kehidupan ini. Maka tidak heran di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Kata kamu ini dilanjutkan dengan frasa, hai orang yang kurang percaya. Ada orang-orang yang demikian saudara. Dia khawatir dengan makanan dan minuman dan pakaian yang akan dia kenakan. Lalu dia kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia kehilangan kepercayaan dan keyakinannya bahwa Allah itu maha tahu dan maha memelihara hidupnya. Sehingga demi mencapai makanan, minuman, pakaian, dia tidak mempedulikan lagi jalan Tuhan, jalan yang dikehendakinya, yang menunjukkan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak lagi diindahkannya. Yang penting dia dapat mengenakan pakaian yang indah secara jasmani. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini tidak semata-mata berbicara tentang kekhawatiran, tetapi di balik semua itu Yesus sedang mengajarkan agar anak-anak Tuhan hidup percaya kepada Allah. Allah itu memelihara kita. Anak-anak Tuhan ditantang imannya untuk terus percaya bahwa Allah itu maha tahu. Dia tahu kok apa yang kita perlukan, dan dia juga maha pemelihara. Maka kita tidak menjadi khawatir akan hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, pakaian. Tapi kita sebagai orang yang mengutamakan dia, kita bisa khawatir kalau itu berkaitan dengan keselamatan hidup kita.
Kita perlu mengkhawatirkan apakah hari ini kita hidup sebagai warga kerajaan Allah atau kita hidup secara duniawi. Tapi jangan engkau khawatir untuk hal-hal yang sangat duniawi. Itu menunjukkan engkau mengutamakan makanan, minuman, pakaian, dan engkau meninggalkan Tuhan. Utamakanlah Tuhan, maka makanan dan minuman, pakaian, segala berkat yang lain akan ditambahkan bagimu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, saudara? Manusiawi kok kita khawatir. Tapi sekali lagi, kita adalah manusia baru. Kekhawatiran kita bukan perkara-perkara duniawi, tetapi kekhawatiran kita adalah apakah kerajaan Allah itu sudah diberitakan, apakah kerajaan Allah itu sudah kita hidupi, apakah kerajaan Allah itu sudah menjadi bagian daripada gaya hidup kita, atau masih saja hidup kita hanya secara duniawi. Oke, tetapi secara rohani kita jauh daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan Dia, dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami hidup di dunia ini, tapi tidak dipanggil menjadi serupa dengan dunia ini. Kami mau hidup sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, yang boleh mengutamakan Tuhan, menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekalipun ya Tuhan, kami masih hidup di tengah dunia yang berdosa ini, sehingga kami menjadi seperti Kristus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, cukupkan rezeki kami sehingga kami dapat makan dan minum, mengenakan pakaian. Demikian Tuhan, terlebih dari semua itu, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami memiliki pakaian rohani yang indah. Kami memiliki dan menyukai makan makanan rohani, yaitu firman-Mu, yang dapat menuntun hidup kami kepada kekekalan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu dengan rasa syukur. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara. Mari kita berdoa untuk rumah tangga kita. Apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup rumah tangga kita saat ini? Kesehatan, rezeki, masa depan anak-anak, atau masa depan rumah tangga kita. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, utamakanlah Tuhan. Ingatlah firman-Nya mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan rumah tangga kita dengan berbagai pergumulannya, apapun itu. Kita berseru kepada Dia, karena Ia Maha Tahu dan Ia akan mencukupkan segala keperluan kita. Mari kita dengan iman, dengan kesungguhan berdoa memohon kepada Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami menyerahkan hidup rumah tangga setiap kami dengan segala pergumulannya yang ada, masa depan rumah tangga kami, masa depan anak-anak kami, kebutuhan ekonomi di tengah-tengah rumah tangga kami, rezeki yang kami perlukan. Kami juga berdoa untuk kesehatan yang kami butuhkan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya rumah tangga kami adalah rumah tangga yang mengutamakan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Maha Tahu, dan di dalam kemahatauannya Ia Maha memelihara. Ia mengasihi setiap kami. Tuhan mencintai keluarga setiap kami. Untuk itu ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon jalan keluar yang daripadamu. Dan biarlah rumah tangga kami secara konsisten percaya dan terus berjalan di jalan-Mu, tidak dikalahkan oleh kekhawatiran sehingga meninggalkan jalan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan percaya. Amin. Mari saudara kita mengucap syukur untuk jalannya sidang sinode yang boleh berjalan dengan baik. Kita bersyukur keluarga besar sinode Gereja Kristus Tuhan boleh bersidang memutuskan berbagai hal yang sangat baik untuk kemajuan pelayanan di lingkup Gereja Kristus Tuhan. Kita doakan segala pesan persidangan, keputusan persidangan itu dapat diterapkan dengan baik, dengan maksimal, dengan sehat di tengah-tengah kehidupan gereja lokal GKT yang ada di berbagai tempat. Kita berdoa supaya GKT diberkati dan menjadi berkat oleh karena Tuhan yang menyertai. Mari kita berdoa untuk Gereja Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa untuk persekutuan atau agenda gerejawi tengah minggu. Pada hari Kamis ada persekutuan Komisi Wanita, pada hari Sabtu ada persekutuan kaum muda di gereja kita. Kita juga doakan pada Sabtu pagi ada persekutuan
usia lanjut atau usia emas yang berjalan untuk kedua kalinya. Kita doakan supaya persekutuan-persekutuan kategorial yang ada ini dapat menjadi wadah bagi pertumbuhan iman setiap jemaat GKT Sinebatu. Bertumbuh ke arah Kristus, berbuah bagi kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa untuk persekutuan-persekutuan yang akan berjalan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk komisi yang ada di tengah gereja kami, yang terkhusus akan melaksanakan persekutuannya pada minggu ini, baik komisi wanita pada hari Kamis, demikian juga persekutuan usia emas pada Sabtu pagi dan persekutuan kaum muda di tengah gereja kami pada hari Sabtu. Tuhan memberkati supaya setiap persekutuan ini berjalan dengan baik. Para pelayan Tuhan yang melayani, pengurus hamba Tuhan yang menyampaikan firman, demikian juga setiap jemaat yang hadir di dalamnya. Kami semua bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati setiap kegiatan ini menjadi wadah bagi pertumbuhan iman setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, berikutnya mari kita berdoa menyerahkan untuk saudara atau Lause Daniel Manafe. Kita bersyukur gereja kita di dalam penantiannya akhirnya boleh dikirimkan oleh Tuhan hamba Tuhan baru yang akan melayani secara full timer di GKT Sinebatu. Saat ini hambanya dalam perjalanan dari kota Bima NTB menuju ke kota Batu. Kita doakan supaya perjalanannya lancar, tidak kurang sesuatu dan diberikan keselamatan. Dan ia dapat melayani Tuhan, berkarya bagi Tuhan di GKT Sinebatu, menjadi berkat pelayanannya bagi seluruh jemaat GKT Sinebatu. Doakan minggu depan dia akan diwisuda di STT Aletheia, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, perlengkapan ilmu teologi itu boleh membekali dia untuk melayani umatnya. Mari kita berdoa untuk Lause Daniel Manafe. Amin. Seperti yang kita doakan barusan, kita juga mendoakan untuk STT Aletheia Lawang, Sekolah Tinggi Teologi yang milik Sinode Gereja kita. Kita doakan supaya STT Aletheia senantiasa dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, supaya tetap eksis untuk mempersiapkan para calon hamba Tuhan yang boleh melayani banyak gereja, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang melalui karya pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Kita doakan STT Aletheia. Kita doakan Pendeta Amos selaku pemimpin atau rektor. Kita doakan juga staf dan dosen, pengajar. Kita doakan seluruh mahasiswa yang digembalakan. Kiranya semua boleh bersatu hati membangun nama besar STT Aletheia untuk menyatakan kebesaran Allah yang memilikinya, kebesaran Tuhan yang memeliharanya, kebesaran Tuhan yang menjadi tujuan daripada STT ini. Mari kita berdoa untuk STT Aletheia.
Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Sinode Gereja Kristus Tuhan, Tuhan berkati dengan memiliki Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, menjadi wadah bagi para calon hamba Tuhan, terkhusus bagi putra-putri GKT yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, dan boleh menjadi tempat penempaan bagi para calon hamba Tuhan. Berkati Pendeta Amos selaku pemimpin, rektor, demikian juga dosen dan staf dan beserta jajarannya, dengan seluruh keluarga besar warga STT Aletheia, yaitu para mahasiswa. Kiranya Tuhan memberkati segala kebutuhan yang ada, kiranya Tuhan cukupkan. Demikian juga setiap mahasiswa yang dipercayakan untuk dididik, ditempa, diperlengkapi secara pengetahuan teologi, kiranya mereka kelak akan lulus dari STT Aletheia menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat melayani Tuhan, melayani gerejamu, melayani banyak orang, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk eksistensi STT Aletheia Lawang hanya di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita doakan jelang tengah tahun kita disibukkan dengan persiapan raker tahun 2025. Tuhan boleh menanamkan visi dan misinya bagi gereja ini melalui hamba Tuhan, melalui penatua, melalui seluruh pengurus komisi. Kita berpikir bersama-sama apa yang akan kita buat, apa yang akan kita kerjakan di tahun 2025. Kalau tahun 2024 kita mencanangkan semangat revive, bangkit kembali. Kita sudah melihat beberapa buah daripada semangat kebangkitan itu. Kita mulai melaksanakan kembali aktivitas paduan suara. Persekutuan-persekutuan boleh dibangun kembali. Mulai ada kegerakan-kegerakan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita terus berdoa, kita tidak berpuas diri dan kita terus berserah diri. Tuhan menolong kita untuk terus bangkit dan bangkit bagi nama Tuhan. Kita terus doakan beberapa hal yang masih diperjuangkan untuk bangkit, khususnya merintis persekutuan usia mas. Tidak mudah bagi komisi ibadah memulainya. Kita terus doakan supaya komisi ibadah, maksud saya komisi diakonia, dapat dengan tekun dan percaya bahwa persekutuan ini pun dapat menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Kita doakan untuk kebutuhan tenaga hamba Tuhan, untuk kebutuhan dana operasional. Kita doakan juga untuk kebutuhan ide bagi gereja ini untuk terus bergejolak, bersemangat, bergelora di dalam melayani dan mengabarkan Injil. Kita doakan supaya GKT sini menjadi berkat di tengah keberadaannya. Mari kita berdoa buat gereja kita di tengah segala pergumulan dan kebutuhannya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kalau kita sedang bersama anggota keluarga kita, suami mendoakan istri, istri mendoakan suaminya, orang tua mendoakan anak-anaknya, para anak-anak doakan orang tuamu. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain kita doakan, serahkan kepada Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang mengarah menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa untuk
anggota keluarga kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan setiap anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Orang tua, anak-anak, siapapun kami, biarlah kami berperan baik sebagai orang tua yang takut akan Allah atau sebagai anak yang menghormati Allah. Dan kami terapkan itu dalam hidup berumah tangga kami. Kami menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak kami. Kami menjadi anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua kami. Dan kami boleh saling membangun ke arah Kristus. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, supaya kami semua tetap kuat di dalam Tuhan, tidak berjauh daripada Tuhan, dan semakin karib dengan Allah. Kami mau ya Tuhan, dalam hidup rumah tangga kami tidak sendirian di dalam mengiring Engkau, tapi kami, seisi rumah kami semua beribadah kepada Allah. Terima kasih ya Bapa, kalau pada saat ini kami punya kesempatan untuk boleh berdoa bersama-sama dengan keluarga kami, berdoa bersama-sama dengan seluruh anggota gereja GKT Sinebatu di tempat, di rumah tangga kami masing-masing. Kami satukan hati, menyerahkan setiap doa dan mohon kami ke dalam tangan Tuhan. Kami semua ya Tuhan menantikan berkat yang datangnya daripada Allah. Untuk itu arahkanlah hatimu, pikiranmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, ketiganya yang esa, Ia yang mencipta dan memelihara kehidupan setiap kita, yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Untuk itu hiduplah percaya kepada Dia dan terimalah berkatnya hari ini dan seterusnya. Amin. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang tetap terjaga sampai saat ini. Mari kita terus berdoa dan terus melayani Dia bersama dengan keluarga kita. God bless. Tuhan Yesus memberkati Anda.